Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa khdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali pada kajian kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang banyak diabaikan, banyak ditinggalkan. Karya tulis Al-Habib Sa'ad atau Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Pada pertemuan yang sudah lewat kita telah menjelaskan beberapa adab pada hari Jumat. Kali ini kita sudah sampai tentang yusannu idza dakhala suq ay ya'tiya bid-du'a isuq jahran lailan aw naharan, yaitu adab anjuran Nabi apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia memasuki pasar, baik di malam hari atau siang hari. Maka orang yang masuk pasar tadi dianjurkan membaca doa masuk pasar, baik itu mall, market, di tempat-tempat belanja. Maka dianjurkan kita membaca doa dukhulus suq, doa masuk pasar, dan disebutkan dalam kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'allahu lahu alfa alfi darajah. Ini sungguh sangat besar keutamaan fadilah doa orang yang mau masuk pasar, masuk ke dalam pasar, yaitu membaca doa. Doa tersebut dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa yang sangat pendek tapi memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Allah akan mencatat, menulis untuknya alfu alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 pahala, dan akan menghapus alfu alfi sayyi'ah, 1.000.000 dosa, dan akan mengangkat untuknya 1.000.000 derajat. Ini sungguh sangat fadilah yang sangat besar. Bahkan banyak di antara para sahabat tabi'in, mereka masuk pasar hanya baca doa ini karena ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi, dihapusnya dosa, didapatkannya pahala, dan diangkatnya derajat orang yang membaca doa tersebut. Mari kita ajarkan kepada keluarga kita
untuk masuk apa? Ketika masuk pasar mereka membaca doa. Kenapa? Ketika di pasar banyak orang lalai kepada Allah Ta'ala, banyak orang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam pasar tadi apa? At-tabkir disunatkan alla yadkhulas suq illa li hajah wa la yutilul julus fihi. Ketika seseorang masuk pasar, maka hendaklah mereka yang punya kepentingan, punya hajat, pengen membeli atau pengen menjual, ya, dan tidak memperlama keberadaannya berada di pasar. Ini kan, jadi jangan muter-muter pasar tapi nggak ketemu apa yang dibeli, atau dia nggak menjual sesuatu apapun. Apalagi naudzubillah menjual pasar niatnya untuk berbuat kemaksiatan, niatnya untuk berbuat haram, niatnya ingin melihat perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya, niatnya untuk mencuri, ya. Maka jangan memperlama keberadaan kita di pasar atau di mal, kecuali hajat yang kita dapatkan sudah terpenuhi, maka kita segera keluar dari pasar. Dikatakan dalam sebuah hadis, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu masjid-masjidnya, rumah-rumah Allah, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu pasar-pasarnya. Karena dalam pasar tadi tempat orang menipu, tempat orang mencuri, tempat orang berbohong dalam jual beli. Tapi yang anehnya kadang orang kalau di pasar betah berlama-lamahan, tapi di masjid dia nggak betah. Ya, serasa ada yang nusuk, pengen keluar dari masjid dengan cepat. Dan juga dianjurkan yang ke-13 at-tabkir fi talabi rizqi wal hawaij. Kita dianjurkan ketika mencari rizki, mau melaksanakan suatu hajat dan kepentingan, berangkat di waktu pagi-pagi, ya. Karena Nabi sendiri mendoakan untuk umatnya, li khabarin fima rawahu at-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Awsat, burika li ummati fi bukuriha, diberkahi umatku ketika mereka melakukan aktivitas mencari rezeki di waktu pagi-pagi. Nah, ini suatu momen yang indah ketika di waktu pagi kita gunakan kesempatan untuk mencari rezekinya Allah Ta'ala, niat mencari rezeki yang halal, niat mencari keberkahan dalam rezeki tadi, bukan sekedar nominalnya saja. Karena banyak di antara para pencari rezeki, mereka hanya sekedar mencari nominal rezeki tanpa memperdulikan keberkahan rezeki yang didapatnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan rezeki halal, rezeki barakah yang membawa menjadikan rezeki tadi mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya sekarang pembahasan kita tentang khisalul fitrah, ya. Sebagian dari khisalul fitrah yaitu perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, sunnah-sunnah Nabi Allah Ibrahim, dan selanjutnya menjadi sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara khisalul fitrah, natful ibti lirrajuli wal mar'ah, yaitu mencabut bulu ketiak bagi orang laki-laki dan perempuan.
ini kan natful ibti lirrajuli wal mar'ah, baik seorang laki-laki ataupun perempuan, maka dianjurkan dalam khisalul fitrah tadi membersihkan diri dan membersihkan kotoran yang ada di badan, karena Islam ini sangat memperhatikan kebersihan badan, sangat memperhatikan kebersihan tubuh, sehingga tidak gampang terkena penyakit, nggak gampang terkena kotoran. Maka Islam sangat ihtimam, punya perhatian, ya. Dan sunnah hukumnya menghilangkan bulu yang ada di ketiak tadi, baik orang laki-laki atau perempuan, inda aksaril fuqaha, menurut jumhur mayoritas para fuqaha. Dan disunatkan la yazid ala arba'ina lailah, tidak lebih dari 40 hari. Tidak lebih dari 40 hari. Tapi para fuqaha beranggapan ikhtilaf bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Ini berbeda, hal tersebut dengan berbedanya orang dan keadaan. Ya. Maka menurut Imam Hambali, dalam madhab al-Hambali, disunatkan setiap hari Jumat sebelum tergelincirnya matahari, dan tidak meninggalkannya lebih dari 40 hari. Sama menurut Imam Al-Maliki, dalam madhab Maliki berbeda dengan orang. Kadang sebagian orang sampai sebulan, sebagian orang harus tiap minggu, sebagian orang hanya 2 minggu. Ini berbeda, nggak sama. Atau beliau setiap Jumat, tapi idza tala qabla al-jum'ah, apabila rambut dari bulu ketiak tadi sudah panjang, ya, sebelum 1 minggu, maka disunatkan menghilangkannya di waktu hari Jumat. Dan makruh mengakhirkan mencukur bulu ketiak, baik laki-laki atau perempuan, atau memotong kuku, atau al-anah, bulu kemaluan, lebih dari 40 hari. Ya. Dan mana yang paling afdal, mencabut atau mencukurnya? Yang terdapat dalam sunnah Nabi yaitu an-natfu, yaitu mencabuti. Tetapi idza tata'adza, kalau dengan cara mencabut tadi merasa tersakiti, maka la ba'sa bil halqi, tidak apa-apa dengan cara mencukurnya. Karena maksud dari kesemuanya itu adalah menghilangkan rambut yang ada di ketiak. Ini karena menyebabkan ar-raihah al-mustakhbasah, terjadinya bau yang enggak sedap, yang enggak diinginkan, sehingga bau tadi bisa mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Maka disunatkan, dianjurkan dalam sunnah Nabi untuk menghilangkan bulu ketiak. Sama juga yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Ihya Al-Mustahab, dalam kitab beliau Al-Mustahab natfuhu li'anna dharik ashal liman i'tadahu fa in halaqahu jaza li'anna al-maqsud an-nadhafah. Li'anna al-maqsud an-nadhafah wa 'adamu ijtima'ul wasakhah fihi id yahsulu bi sababihi raihah karihah. Ya. Ini yang dianjurkan. Tapi kalau terjadi rasa sakit, laki-laki atau perempuan, maka boleh dicukur.
Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian Ihya Sunnah pada segmen berikutnya,